blocking kamera ya, tidak apa-apalah, yang penting enak kelihatannya. Ini kemarin saya goreng tanpa minyak, tapi dia berminyak sendiri kan, tambahin tahu loh aku, karena ada tahu. Sausnya diuji cobakan ke sini. Tahunya pengen yang kecil aja, soalnya takut cepet habis. nggak takut sih, apa sih yang ditakutin seorang muslim. Kita nikmati nanti ya. Ini pastinya kurang asin ya, yang aku tahu, karena udah ditambah apa-apa, nggak ditambahin garam, itu pastinya nggak, asinnya kurang. Aku tambahin garam di sini pojokan. Berhubung pedasnya kurang, tambahin bon cabe. Pedasnya berkurang ya, makin lama makin berkurang, karena udah beberapa kali mengalami perubahan. Wow, ini dia hasilnya. Yuk kita makan, yuk kita santap. Bismillahirrohmanirrohim. Ini masih di bulan Ramadan yang suci, semoga berkah buat kita semua. Manfaatkan waktu yang lewat, bakalan lewat ya, kapanpun itu Ramadan bakalan lewat, dan ini bulan istimewa. Ya Allah, sampai ngecer duluan. Ini garamnya di sebelah sini. Yang aku tahu ini asinnya berkurang, terus pedasnya berkurang, jadi tambahin lagi sebelah sini bon cabe. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Cobain sambalnya ya. Ini saus tomatnya yang aku bikin. Asamnya berkurang, tapi gurih-gurih ayamnya udah mulai muncul karena ditambahin ayam. Kita coba lagi. Asinnya berkurang dia karena ditambahin ini tuh ya, biasanya begitu kan. Makanya saya garam di pinggir ini. Saya lupa pada saat ngangetin nggak ditambahin garam. Pedas juga berkurang dia. Ini fungsinya bisa buat sambal juga ya, soalnya karena ada pedas-pedasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi bismillahirrahmanirrahim. Ini enak, tidak mengecewakan. Jadi saus tomat yang aku bikin itu bisa plus buat bumbu masakan lainnya ya, nggak usah ditambahin macam-macam, yang lain-lain tinggal itu aja. Mungkin kalau kalian mau ditambahin merica bubuk boleh, garam pastinya, kalau sedikit gula terlalu keasaman juga, tapi menurutku justru kurang asam ya, karena aku pernah merasakan yang jauh lebih asam dari itu juga ada saus-saus seperti itu. Atau kepedasan, nanti mungkin versinya kalau jualan seperti itu, yang saus tomat, dominan tomat, bahkan gak dikasih cabai, ada yang nanti namanya saus sambal, saus tomat sambal gitu. Itu juga ada versinya. Pengen jualan kalau memungkinkan. Kita lihat, kita kan nggak tahu di masa yang akan datang seperti apa kita ya. Itu planning aku. Lanjut. Oke. Kita lanjut ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan sedikit cerita tentang pengalaman aku. Jujur aja aku main Omet TV beberapa waktu kemarin. Nanti akan ada yang mau main Omet TV juga ya. Jadi itu bagus ternyata, yang saya rasakan ada perubahan-perubahan. Ada teman masuk. Iya, temanku nanti ya. Jadi dong ada perubahan-perubahan. Rencananya aku mau ngomong apa tadi? Omet TV. Saya ngobrolin Omet TV. Yang saya rasakan ketika interaksi dengan orang-orang yang saya nggak kenal, emang nggak nyaman banget kan pastinya. Walaupun bukan introvert, kalian yang nggak introvert saya yakin ada perasaan yang tidak nyaman ketika interaksi dengan orang yang kalau orang nggak kenal juga, nggak dikenalnya sih nggak masalah ya, tapi kalau kita melihat bahwa orang ini nggak bagus, itu yang bikin nggak banget gitu, nggak bagus gitu akhlaknya itu, nggak banget kan. Begitupun aku, kalau bagus orangnya sih masih mendingan ya, kita masih rada respect gitu. Tapi kalau udah bener-bener nggak dikenal, orang yang akhlaknya nggak bagus, wah males banget sebenarnya ya. Cuman untuk aku yang introvert, yang aku rasakan ya, saya kan walaupun itu
perempuan sekalipun, aku agak gimana ya, kalau untuk interaksi dengan orang yang nggak dikenal baik itu, aduh, nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lama ini aku main Ome TV sengajain. Jadi saya ingin mendobrak karakter saya yang terlalu gimana banget, benar-benar gak nyaman itu kalau ketemu orang. Saya lihat pun aku tahu orang itu seperti apa, orangnya udah tahu, tapi kan tetap aja kalau kita merasa bahwa ini orang tipikal yang kurang baik akhlaknya, itu nggak nyaman loh perasaan. Ada sesuatu yang kita merasa kok nggak merasa aman, bukan hanya nggak nyaman tapi tidak merasa aman ketika interaksi dengan orang ini gitu. Jangan heran ya bapak-bapak, ibu-ibu atau kakak-kakak, adik-adik, walaupun kalian menampakkan sifat yang tapi kadang-kadang kebaca loh, karakter kalian yang aslinya kebaca loh sama orang lain. Jangan terlalu berpikirannya gimana ketika ada orang yang udah mulai jarak duluan dengan kalian, karena pengalaman hidup itu sangat berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kok kemana-mana ya, pengen ngomong ke sana belok lagi, ke sana belok lagi. Yang aku rasakan, aku banyak belajar ketika saya main Ome TV, mendobrak perasaan introvert aku yang begitu besar, agak sedikit ya tercerahkan lah bisa dibilang. Memang aku udah mulai agak gimana banget ketika ketemu orang. Awalnya dia juga udah mulai menyimpang tuh kesana kemari omongannya, yang mulai intinya gue lagi nyari pendamping hidup lah intinya kesana. Kemudian ya awal-awal kenal, awal-awal interaksi mungkin dia mikirnya gue masih ngebaca-baca gue tipenya seperti apa, tapi ketika aku agak lempeng-lempengin gitu, lama-lama dia respect ke aku. Akhirnya ada yang curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki, iya, ada yang curhat. Saya boleh ini nggak ngomong sesuatu, nanya sesuatu. Salah satu ya yang saya tahu, kebetulan saya main Ome TV, tapi dari gambar sebelah sana nggak ada sama sekali, kayak semut gitu dan gambar Ome TV doang. Jadi aku ke dianya kelihatan gambarnya, dia ke akunya nggak kelihatan, jadi aku nggak melihat pihak lawan ya. Itu lebih aman banget sih. Ada hikmahnya juga, aku ingin jaga aku mikirnya ke sana. Jadi ada yang salah satunya aja dulu, karena ini durasinya udah banyak banget ternyata ya. Dia bilang, aku awalnya ngomongin tentang apa kayak yang Noel, gue lagi cari pendamping hidup, awalnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngeliat aku udah ngeblok, dia mulai nyadar, tapi masih pengen lanjut ngobrol gitu. Hanya dia ngomong gini, boleh ngomong nggak, saya boleh curhat nggak, kata dia. Saya ini kerja di Malaysia, posisi saya itu sekarang di Malaysia, dan belum lama ini katakanlah pacar dia itu nikah dengan orang lain, padahal sebelumnya nggak ada masalah, nggak ada apa, dan berencana dia dengan pacarnya ini berencana untuk menikah. Aduh, kedengeran nggak kalian nih? Saya khawatirnya nggak kedengeran, takut nggak ya? Dia rencananya mau menikah dalam waktu dekat, tapi ternyata kemudian dia kok nikah duluan gitu sama yang lain gitu. Tahu-tahu udah nikah aja dengan yang lain. Dia udah habis-habisan ngeluarin duit. Biasalah, minta duit dikasih. Saya bilang, ya itulah kenapa Islam mengajarkan kita untuk tidak pacaran. Saya kasih tahu kayak gitu. Dia kan pengen curhat, terus pengen ngasih nanya gitu, gimana sih menurutnya gitu, menurut aku gitu. Saya bilang, ya itulah kenapa Islam melarang kita untuk pacaran, tidak dibenarkan, dan disunahkan, dibaguskannya itu adalah menikah. Saya bilang gitu. Dan sebagai laki-laki atau wanita, kita juga harus cerdas. Saya bilang, memang ada perempuan yang memang sengaja cari korban untuk diporotin duitnya, ada realitas di sekitaran kita banyak sebenarnya. Saya bilang,
Oleh karena itu kalau memang benar pengen menikah, fokus, saya bilang fokusin, karena makin lama kan makin banyak keluar duit, ya rugi sendiri. Ta'aruf kayak sistemnya kayak ta'aruf aja, kita ta'aruf, kenal orang, ta'aruf, lanjut nikah, dan tidak dilama-lama segituin kan. Saya kasih contoh, aku bukan kenal, saya tahu ada 2 orang bersahabat kerja di tempat yang sama. Ada problem. Gajinya sama, kerja di tempat sama, gajinya sama, tapi kemudian A dengan B ya, si A ini gak punya pacar, memang tampilannya kurang begitu enak dilihat lah, bukan enggak enak dilihat sih, kurang begitu menarik. Dan si B itu cakep, menarik dilihatnya. Dua-duanya ada kisah nyatanya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang, si A nggak pernah pacaran, bukan nggak pernah pacaran, dia susah mendapatkan pacar dan nggak pacaran pada akhirnya kan. Si B menarik, pacaran mulu, gaji sama, bahkan mungkin peluangnya juga bisa lebih besar di antara mereka salah satunya, tapi intinya sama gajinya ya. Di perjalanan si A ini sudah kebeli bukan mobil, malah justru rumah yang cukup elit, rumah cukup mewah. Dan si B kemudian dua-duanya punya mobil, bahkan yang si A ini ganti mobil nggak lama dari dia beli rumah. Si B dengan dia pikir kan, gue juga punya tabungan cukup besar, mungkin bisa lah kebeli rumah. Nanya dong sama si A melalui pihak lain sih awalnya, berapa harga rumahnya gitu kan. Saya pengen beli di tetanggaan lah, karena memang bisa dibilang sahabat karib mereka. Dia pikirkan cukup tabungannya, ternyata ketika dikasih tahu harganya belum cukup. Kenapa? Dia habis buat pacaran cuy, gajinya cukup gede padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil hikmahnya di sana. Terus dia bilang, dia kenal sama seorang wanita, dia ingin cerai dengan suaminya dan menikah dengan dia. Dia minta pendapat aku gimana, kata dia gitu. Saya bilang, itulah awal nafsu. Dia pikir dari situ aja dia sudah berkhianat sama suaminya. Bukan tidak mungkin kamu juga dikhianati dia pada akhirnya, gitu kan, saya gituin. Dia bilang nggak bahagia dengan suaminya yang sekarang. Saya bilang gini, apa ada jaminan dia bahagia dengan kamu di masa yang akan datang, saya gituin kan. Dia jawabnya begini, kamu ini ya kayak pengikutnya Habib Rizik gitu ya. Ya nggak tahu kenapa dia berpikir ke sana. Ini aku seriusan, aku suka. Emang kenapa? Mungkin gaya berpikir aku yang tek gitu. Tek gaya pikir aku memang kayak gitu. Saya mengikuti semua ulama yang lurus, saya gituin aja sih. Apa kamu ini NU, Muhammadiyah kayak gitu, bla bla bla. Saya mengikuti semua yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, saya gituin. Saya pengikutnya tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, saya gituin kan. Pokoknya yang hanif yang lurus saya ikutin. Tuntunannya satu, Al-Quran dan Sunnah, udah itu aja. Ulama yang saya ikuti ya ulama yang lurus, kayak gituin. Udah. Ya mungkin dia ngeliat kayak gaya ngomong aku yang lugas, tegas, tanpa tedeng aling-aling. Dia langsung nanya gitu, kamu pengikutnya Habib Rizik ya? Ya itu aja sekelumit kisah sambil ngobrol. Inti udah habis, sudah beres. Pengen dicemilin nih, masih ada di tulang-tulangnya itu. Ya, udah kebanyakan juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus cari ilmunya ya, terutama ilmu agama, deketin diri ke Allah selalu.